Terima kasih banyak rekan-rekan saya yang paling setia mulai dari jam 00 sampai dengan jam 1 dini hari ini, sudah mau jam setengah 2 di hari kedua. Kami ingin menyampaikan kepada publik, kepada masyarakat tentang mekanisme proses yang sudah kami lakukan mulai dari tanggal 1 Mei sampai dengan tanggal 14 pukul 23.59 dan berakhir sampai dengan dini hari. Hasilnya akan dijelaskan mudah-mudahan Pak Ketua, kemudian disampaikan secara teknis Pak Eki, dan kami akan lapor bersama Pak Cek. Pak Ketua. Baik, terima kasih Bapak Yos, Bapak Ibu saudara-saudari, rekan-rekan media yang terkasih. Kami perlu sampaikan bahwa ada dua peserta pemilu yang berproses di KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu adalah perseorangan dari DPD, 17 bakal calon DPD dan 18 partai politik. Dari 17 DPD mulai mendaftar pada tanggal 2 Mei tahun 2023 dan berakhir pada tanggal 14 Mei. Jadi kurang lebih 13 hari kita siap melayani pendaftaran dari DPD dan semuanya diterima. Sedangkan untuk partai politik mulai pendaftarannya adalah tanggal 8 Mei dan berakhir pada tanggal 14 Mei 2023. Kami perlu sampaikan bahwa baik 17 anggota DPD dimaksud, semua dokumen pendaftarannya diterima. Begitu juga dengan 18 partai politik peserta pemilu, semua dokumennya diterima. Rinciannya untuk partai politik saya baca totalnya saja satu persatu, nanti kami akan berikan dokumen. Ya. Untuk keseluruhan jumlah calon sebanyak 1023 bakal calon dari 18 partai politik. Jumlah laki-lakinya 663, sedangkan perempuannya 360 orang. Dan hampir semua dari 17 partai politik mencalonkan 65 orang full sesuai dengan jumlah kursi dan 8 daerah pemilihan. Jadi penuh sesuai dengan jumlah kursi. Sedangkan Partai Gelora hanya mencalonkan sebanyak 48 bakal calon di 8 dapil. Dia mencalonkan semua di 8 dapil, tetapi tidak full, sehingga jumlahnya tadi 48. Proses ini kami sudah menutupnya dan kami akan melakukan verifikasi administrasi dalam waktu 38 hari ke depan sampai tanggal 23 Juni 2023, dan kalaupun ada perbaikan akan kami sampaikan kepada partai politik, dan partai politik diberi waktu melakukan perbaikan mulai tanggal 24 Juni sampai dengan 9 Juli 2023. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan teknis lain. Cukup, mungkin ada pertanyaan, kami kembalikan ke Pak Yos. Baik, silakan, mungkin ada satu pertanyaan. Ya. Bapak, ini mungkin perlu penegasan karena tadi Partai Buruh itu menjelaskan bahwa ada satu dapil mereka yang tidak ada satu dapil, itu dapil 4 Manggarai Raya itu
Lalu enggak, Partai Garuda, sorry. bukan buruh. Sorry, Partai Garuda. Lalu yang berikut juga ada Partai Buruh itu sebanyak 4 calon bakal calon itu dinyatakan gugur. Dari 65 itu sisa 61, dari dapil 6 dan dapil 7 itu tadi tidak jelas. Oh iya. Enggak ada. Jadi ada 3 partai yang tidak utuh mengusul calonnya 65 di 8 dapil. Partai Garuda itu dapil 4, 10 kursi itu tidak ada calonnya. Kemudian Partai Buruh itu hanya 61 kurang 4, dan Partai Gelora tadi terakhir Partai Gelora 48. Partai Gelora terakhir. Makanya total semua cuma 1023. Harusnya 1170 kalau semuanya. Mungkin kita pending sebentar dulu, saya lengkapi lagi dulu data. Panggil Untuk Partai Gelora berkas yang diterima pukul 3:09, kemudian masih dalam proses itu ya, mungkin jelaskan sedikit itu secara teknis. ya. Kami perlu jelaskan begini. Sebagaimana yang kami terima informasinya dari Partai Gelora, mereka sudah melengkapi semua dokumennya, tetapi proses yang mereka lakukan tidak seperti partai-partai lain. Mereka membuka admin dan operator di tingkat provinsi, tapi mereka terpusat. Semua dokumen dari calon-calon itu dikirim ke pusat semua, nasional gitu. Lalu diharapkan DPD yang menginput dan mengupload. Ternyata mereka mendapat masalah sejak tadi untuk dilakukan print terhadap dokumen pengajuan B pengajuan dan juga B daftar calon. Nah, ketika itu mau dilakukan print, masalah di Silon pusat, sehingga bukan hanya NTT, seluruh Indonesia. Dari masalah itu dapatlah informasi dari KPU RI sehingga dikeluarkanlah surat 475 dan 476 yang dimungkinkan untuk dilakukan penyerahan secara manual. Lalu kami melakukan komunikasi bukan hanya dengan Gelora, untuk 3 partai politik yang tadi kita pending sejak menunggu sejak pukul 3 sore tadi. Nah, setelah kita lakukan koordinasi, ternyata masalah mereka hampir sama, bahwa silonnya itu belum juga bisa memprint dokumen yang sudah mereka ajukan sebagaimana melalui pusat. Nah, untuk buruh kita dapat jawaban lebih awal. Begitu juga dengan Partai Garuda. Itu pun dalam koordinasi kami di sini. Tetapi Partai Garuda, tetapi Partai Gelora, mereka sebenarnya mengusulkan dengan manual. Lalu kami sudah menyiapkan tim kami untuk melayani secara manual. Tapi kami hitung-hitung waktunya masih cukup untuk melalui silon. Gitu. Sehingga kita bantu berkoordinasi dengan mereka supaya optimalkan silon sampai pukul 23.59. Nah, proses itu tadi sudah sampai ke sistem satu. Ya, tinggal sinkronisasi untuk mengupload kembali ke dalam sistem. Nah, dan itu dimungkinkan, tetapi lebih dari pukul 24 tadi bukan lagi proses pengajuan calonnya, tetapi administrasi yang perlu kita periksa bersama di sini. Karena kalau dia lewat dari pukul 24, silon tidak akan layani. Pengajuannya sudah selesai. Sudah selesai, tetapi mereka tadi silon kan tetap beroperasi normal. Nah, beda dengan kabupaten-kabupaten, mungkin nanti teman-teman dapat berita dari kabupaten, mereka tidak bisa lagi dapat melalui silon karena dimungkinkan di surat KPU nomor 475 dan 476 diajukan secara manual, dan beberapa kabupaten masih menjalankan proses itu sekarang,
Manual itu kurang lebih gambarannya begini, Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman media. Jadi dokumen dari masing-masing calon itu diperiksa satu persatu. Ada, tidak ada, dengan melihat langsung dokumennya. Nah, sedangkan melalui silon kita hanya melihat tanda merah dan hijau. Kalau hijau sudah lengkap. Kalau sudah lengkap bisa di-generate, lalu di-submit, lalu dicetak dokumennya, kita memproses melalui silon. Jadi itu yang melewati sedikit waktunya tadi, tetapi proses pengajuannya sudah dilakukan. Begitu. Bapak, Ya. kekurangan dari peserta dari partai Gelora itu bisa diakomodir ketika proses berkasnya dilanjutkan setelah penutupan ini. Ya. Pengajuan ulang lagi untuk bakal calon dari partai Gelora. Jadi suatu dapil yang tidak ada misalnya, lalu dimasukkan lagi misalnya. Ya. Oh iya. Ya, informasi yang kami peroleh sampai saat ini bahwa yang disebut perbaikan itu adalah sebanyak yang sudah diajukan. Itu untuk informasi yang kami peroleh, dan pastinya kami akan sampaikan kalau ada dari perubahan. Tetapi yang kita lihat ada perubahan itu adalah keterwakilan perempuan 30% sebagaimana informasi yang telah diumumkan oleh Ketua KPU RI bersama Bawaslu dan DKPP, sehingga proses pemenuhan minimal 30% yang kami lakukan selama ini masih mengacu pada pasal 8 PKPU 10 tahun 2023 dengan hitungan pecahan di bawah 0,5 itu dibulatkan ke bawah dan 0,5 ke atas itu dibulatkan ke atas. Nah, itu yang kami lakukan sampai saat ini. Ya, maaf, kami harus koreksi lagi data angka tadi. Jumlah calon secara keseluruhan, bakal calon secara keseluruhan 1146 dengan jumlah laki-laki 745, perempuan 401. Yang mengusulkan calon secara full itu ada 1, 2, 3, 15 partai politik, 65 semua. Sedangkan yang di bawah itu ada tidak mengajukan semua. Dari Garuda tadi hanya 62, sedangkan untuk Partai Buruh hanya 61 dan Gelora tadi 48. Tapi kalau angka ini nanti ada kesalahan, kami akan segera koreksi dan kirimkan kembali kepada teman-teman. Demikian. Masih ada lagi? Baik, terima kasih ya.